Bab 41-44. Ketenangan tidak terkejut, tetapi berkata, "Aku tahu itu akan membuatmu khawatir." Gao Yunru berjalan ke Li Fugui, menarik kursi dan duduk, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa jika kamu di sini, kita sering bertemu. Fugui sekarang dia adalah adik laki-laki saya, dan saya harus memberinya wajah." Ketenangan merasa sedikit tidak senang ketika mendengar ini, dan berkata, "Saudari Gao, Anda bukanlah seseorang yang mengenali adik laki-laki Anda tanpa pandang bulu. Mengapa Fugui menjadi milik Anda, adik laki-laki?" Li Fugui juga sangat bingung, tetapi dia sudah mengetahui latar belakang Gao Yunru dari Liusan, dan dia tidak ingin kehilangan pembeli yang begitu murah hati seperti Gao Yunru. Jadi dia dengan tegas memilih untuk bermain bodoh. Mata indah Gao Yunru terkejut, dan dia terkikik dan berkata, "Xiao Jing, jika kamu bisa mengenali adik laki-laki saudari Gao tidak bisa, atau apakah kamu cemburu?" Ketenangan kilatan kepanikan muncul di matanya, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berkata, "Aku hanya khawatir kamu, seekor sapi tua, ingin makan rumput yang lembut. Jangan biarkan orang sepertimu merusakmu. Menurutmu siapa?" "Lao Niu, apakah Nona Gao setua itu?" Gao Yunru memarahi sambil tersenyum. Li Fugui mau tidak mau mengintip Gao Yunru. Sejujurnya, wajah Gao Yunru terawat dengan baik, dan dia terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dia seumuran dengan janda Liu, dan gayanya berbeda. Setelah beberapa saat, pelayan membawa piring, sebuah meja yang penuh dengan hidangan jelas tidak dipesan oleh Li Fugui barusan, tetapi ditambahkan oleh Gao Yunru. "Gao Yunru, tuan rumah, tentu saja Li Fugui tidak sopan, dan dalam beberapa saat, angin bertiup kencang dan meja itu musnah. Meski rasanya tidak sebagus Li Fugui, rasanya tidak enak di restoran." Setelah makan, Gao Yunru berkata sambil tersenyum, "Fugui, jika kamu bebas hari ini, tolong masakkan beberapa hidangan untukku. Hidangan yang kamu goreng terakhir kali telah terjual habis. Para tamu ingin makan lagi setelah makan. Aku akan memberimu semua hidangan lain kali. Sudah dipesan penuh." Setelah berbicara, Gao Yunru bercanda lagi, "Fugui, jika Anda membuka restoran, Anda pasti dapat menjalankan Hotel Qinglong saya dan menutupnya." Li Fugui berkata dengan cepat, "Saudari Gao, saya tidak dapat melakukan ini, dan saya tidak bisa melakukannya. Restoran seperti apa yang Anda rencanakan untuk dibuka, dan akan sangat bagus jika saya dapat bekerja untuk Anda, Sister Gao." "Mengapa Fugui begitu manis? Xiao Jing, kamu harus belajar dengan giat." Gao Yunru mengerutkan bibirnya dan tersenyum, mengangguk puas. Ketenangan mendengus pelan, dan berkata, "Fugui, ayo selesaikan makan, ayo pergi setelah makan. Bukankah kamu masih ingin menjemput adikmu?" Melihat jam lagi, sekarang sudah hampir waktunya. Jika kamu tidak pergi, mungkin Suwanwan akan mendapat masalah. "Fugui, ketika kamu datang ke kota di masa depan, jangan hanya memanggil adikmu Ningjing, kamu harus memanggil adikmu Gao, tahu?" Gao Yunru secara pribadi mengirim Li Fugui dan Ningjing ke pintu hotel sebelum mereka pergi. Gao Yunru juga menasihati. Li Fugui secara alami setuju. Ketenangan mengendarai sepeda menuju ke sekolah menengah nomor 1 Qinglong dengan kecepatan kilat. Di tengah jalan, Tranquility tiba-tiba bertanya, "Fugui, apakah kamu menyukai Sister Gao?" Jantung Li Fugui berdetak kencang, bertanya-tanya apakah pikirannya yang tersembunyi telah terlihat. Ketenangan berkata lagi, "Ya, pria menyukainya seperti itu, dan kamu juga laki-laki, jadi tidak terkecuali." Li Fugui menyeringai dan berkata, "Saudari Ning, aku menyukaimu seperti ini." Ketenangan sangat gembira, tetapi dia berkata dengan rasa tidak percaya di wajahnya,
kamu bisa menipu orang, mulut laki-lakimu menipu hantu. Meskipun kamu konyol, itu tampaknya tidak terkecuali sekarang. Li Fugui dengan cepat berkata, Saudari Ning, apa yang aku katakan itu benar. Kamu seperti peri di hatiku, meskipun Saudari Gao baik, tapi aku tetap menyukaimu, Saudari Ning. Kamu bijak. Ketenangan tersenyum puas, dan suaranya menjadi lebih ringan. Sepeda motor langsung menuju ke Qinglong nomor 1 High School. Tidak lama kemudian, Li Fugui dan Tranquility sudah menunggu di depan pintu. Pada saat ini bel sekolah berbunyi tanda selesainya pelajaran, dan banyak siswa yang berjalan menuju gerbang sekolah dengan membawa barang bawaan mereka. Suasana hati Li Fugui tiba-tiba menjadi heboh. Selain melihat Su Wanwan di awal sekolah, ini kedua kalinya dia melihat Su Wanwan. Namun, karena semakin sedikit siswa yang keluar, Li Fugui masih belum melihat Su Wanwan. Fugui, kamu tidak akan kembali nanti, kan? Tranquility bertanya dengan heran. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, Sister Ning, saya. Katakan nanti bahwa saya akan pulang bersama saya setelah melihat saya. Pada awalnya, Satpam menghentikan mereka berdua untuk masuk, tetapi Satpam membiarkan mereka masuk hanya setelah Tranquility menunjukkan ID-nya. Li Fugui pernah ke sini sebelumnya dan tidak asing dengan sekolah, jadi dia datang ke lantai bawah asrama perempuan dengan tenang. Tetapi yang tidak diharapkan Li Fugui adalah ketika dia mendekat, dia melihat sekelompok gadis di bawah di asrama perempuan yang berdebat sengit, dikelilingi oleh kerumunan adalah seorang gadis dengan kuncir ganda, seragam sekolah baru, dan penampilan yang sangat manis. Itu adalah adik perempuan Li Fugui, Su Wanwan. Su Wanwan, apa maksudmu? Su Wanwan, tidak apa-apa kamu mencuri pacar Xiu Juan, tapi kamu masih memperlakukan Xiu Juan seperti ini, apakah kamu manusia? Tranquility dan Li Fugui mendekati sekelompok gadis, dan mereka mendengar suara bertanya. Wanwan tidak akan jatuh cinta lebih awal, kan? Itu tidak apa-apa, ujian masuk perguruan tinggi hanya setengah tahun lagi. Dan sekarang adalah momen kritis, ketenangan. Mengingatkan, Li Fugui juga sedikit terkejut, tetapi dia bahkan lebih takut gadis-gadis ini akan menggertak Su Wanwan. Jadi dia bergegas dan berteriak, minggir, siapa kamu? Seorang gadis membuat Li Fugui tidak senang lihat. Su Wanwan menoleh dengan penuh semangat, dan ketika dia melihat Li Fugui, dia berseru kaget, saudaraku, kamu akhirnya datang. Wanwan, denganku di sini, tidak ada yang bisa menggertakmu. Berjalan masuk, menghalangi Su Wanwan di belakangnya. Seorang gadis dengan rok pendek dan pakaian mewah berteriak, kamu datang tepat waktu. Adikmu Su Wanwan merayu pacarku, jadi kamu datang untuk menilai. Wanwan, apakah kamu sudah jatuh cinta lebih awal? Li Fugui bertanya. Su Wanwan mendengus dingin, mengedipkan matanya yang besar dan imut dan berkata, saudaraku, bukan itu masalahnya. Pacarnya yang bersikeras mengaku padaku, ini sangat menyebalkan. Aku sudah menolak berkali-kali. Tiba-tiba dia menjadi populer, dan berkata dengan lantang, kamu bohong. Su Wanwan mencibir dan berkata, tanya saja pacarmu dan kamu akan tahu. Jika aku, Su Wanwan, benar-benar ingin merampok pacarmu, kenapa aku tidak merampokmu saja? Dia akan datang dengan jari gogou, kamu pembohong. Gadis tidak tahan pukulan seperti itu, aku lari. Gadis-gadis lainnya mengejarnya, menghiburnya tanpa henti. Wajah Li Fugui sedikit rileks, tetapi dia tetap mengatakan kepadanya, Wanwan, studi itu penting, kamu tidak bisa jatuh cinta lebih awal. Su Wanwan mengerutkan bibirnya dan berkata, saudaraku, aku tidak mau ini tentang cinta anak anjing. Mereka semua sekelompok anak kecil, mereka saling mencintai sepanjang hari. Itu tidak ada artinya, Tranquility berkata. Sambil tersenyum, Wanwan,
kamu tidak terlalu tua, mengapa kamu berpikir begitu? Su Wanwan bangga pada dirinya sendiri berkata dengan penuh kemenangan, Saudari Tranquility, aku pintar. Siapa aku? Aku Su Wanwan, orang yang ingin mengejarku. Su Wanwan, belum lahir. Li Fugui benar-benar santai. Tranquility menyentuh kepala Su Wanwan sambil tersenyum. Tetapi Su Wanwan menghindarinya dan berkata, Saudari Tranquility, jangan sentuh kepalaku. Aku berumur 18 tahun dan aku sudah dewasa. Pada saat ini, seorang guru wanita muda berkacamata bergegas mendekat dengan beberapa buku di tangannya. Ms. Lin, saya baik-baik saja. Ini saudara laki-laki saya. Saudara laki-laki saya di sini untuk menjemput saya. Panggil Su Wanwan. Guru Lin baru saja lulus dari universitas dan terlihat intelektual. Mendengar kata-kata Su Wanwan, dia melihat ke arah Li Fugui, matanya yang indah berbinar, dan dia mengulurkan tangannya dengan murah hati dan berkata, kamu adalah saudara yang dibicarakan Wanwan. Halo, saya kepala sekolah Wanwan, dan nama saya Lin ya. Halo, Guru Lin. Li Fugui memegang tangan Lin ya, menjabatnya, lalu melepaskannya, lalu menggaruk kepalanya dan berkata, apakah Anda sering menyebut saya di Wanwan? Guru Lin tersenyum dan berkata, ya. Wanwan berkata bahwa kamu memiliki masalah fisik. Motivasi terbesarnya untuk belajar adalah menghasilkan banyak uang di masa depan, dan kemudian membawamu ke rumah sakit untuk berobat. Mata Li Fugui menjadi lembab. Dia tidak menyangka Su Wanwan belajar sangat keras karena ini. Nona Lin, saudaraku tidak sakit, Su Wanwan berkata dengan marah. Saya berbicara omong kosong, Tuan Lin. Jika Anda mengatakan bahwa saudara laki-laki saya sakit lagi, saya akan mengabaikan Anda. Guru Lin tertegun, malu dia tersenyum dan berkata, itu karena gurunya melakukan kesalahan. Li Fugui tidak tahan untuk menyalahkan Su Wanwan, dan setelah menyapa Guru Lin, dia membawa Su Wanwan dan meninggalkan sekolah. Ketenangan mengirim mereka berdua ke stasiun, dan Su Wanwan masih terlihat murung saat naik kereta. Li Fugui menggaruk kepalanya, mengeluarkan permen batu seperti trik sulap, menyerahkannya kepada Su Wanwan, dan berkata, Wanwan, aku membelikan ini khusus untukmu, makanan favoritmu. Su Wanwan tiba-tiba menjadi bahagia. Li Fugui mengambil kesempatan untuk bertanya, Wanwan, ada apa denganmu? Su Wanwan mengibaskan kuncir kudanya dan berkata, saudaraku, mereka menyebutmu bodoh, aku tidak menyukainya, dalam hatiku, kamu adalah yang terpintar. Benar, kakak yang paling pintar. Li Fugui bahkan lebih bahagia. Ada 3 orang dalam keluarga. Li Fugui biasanya sedikit takut pada Li Xiuling, jadi dia memberikan semua cinta dan kasih sayang kepada Su Wanwan. Hahaha, idiot sekali, kamu sudah dewasa, kamu bisa mengatakan kata-kata naif seperti itu? Gadis kecil, kenapa kamu tidak datang ke saudaraku? Bukankah itu hanya manisan hao? Aku akan membelikanmu sebanyak yang kamu mau. Sebuah suara arogan terdengar. Berdiri, wajah Li Fugui menjadi gelap, dan dia mendongak dan melihat 2 gadis telanjang. Pria muda dengan tato besar di pundaknya menatap Su Wanwan dengan sedih. Salah satu gangster berdiri dan meraih Su Wanwan dengan tangannya. Retak, Li Fugui membuka tangan gangster kecil itu sekaligus, dan berkata dengan dingin, keluar sekarang, aku tidak perlu peduli padamu. Gangster kecil tercengang sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak, matanya menjadi sarkasme. Li Fugui menendang dan langsung menendang gangster kecil di tengah keluar dari mobil. Sebelum gangster lain dapat bereaksi, mereka dijemput oleh Li Fugui, satu di masing-masing tangan, dan mereka semua meninggalkan mobil. Ketika Li Fugui kembali ke tempat duduknya, dia melihat Su Wanwan menatapnya dengan penuh kasih sayang, dan berkata, saudaraku,
kamu luar biasa." Li Fugui sedikit bangga, tetapi berkata dengan rendah hati, "Ini hanya pelajaran bagi beberapa bajingan." Su Wanwan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan itu masalahnya, kawan, kamu sudah berubah, kamu tidak sama seperti sebelumnya." Aku terlalu banyak berpikir dan mengabaikan Su Wanwan. Su Wanwan dengan cepat berkata lagi, "Tapi kakak, kamu sangat luar biasa barusan. Akhirnya aku tahu kenapa saudari Ningjing begitu baik padamu." "Kenapa?" Li Fugui sebenarnya sedikit penasaran. Su Wanwan menggigit manisan Hao, dan berkata sambil tersenyum, "Sister Tranquility menyukaimu?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, mengapa Sister Tranquility menyukaiku?" Su Wanwan mendengus pelan, dan berkata, "Kakak, apakah kamu menyukaiku? Aku terlalu meremehkan diriku sendiri. Kamu tampan, terampil, kuat, dan pintar. Belum lagi Nona Tranquility, aku menyukaimu. Bagaimana bisa sama?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, ketenangan ada di hatinya, seperti cahaya bulan yang putih. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketenangan akan menyukainya. Namun, kata-kata Su Wanwan membuat Li Fugui tidak bisa berhenti bermimpi. Hari sudah malam ketika keduanya kembali ke rumah. Li Xiuling membuat meja berisi makanan enak dan menunggu mereka. Li Fugui juga lapar. Baru saja dia akan mencuci tangannya dan makan, dia mendengar seseorang di luar berteriak, "Fugui, Fugui, apakah kamu ada di rumah? Bukankah ini putra Dr. Wang, Da Zuang?" Apa yang mereka lakukan di sini? Li Xiuling segera mendengar siapa yang memanggil di luar pintu. Li Fugui segera memikirkan penampilan menantu Da Zuang, Xiao Wei, dan berkata, "Saya akan keluar dan melihat-lihat." Ketika dia berjalan ke pintu, dia melihat putra Dr. Wang, Da Zuang, dan menantu Da Zuang, Lau Xiao Wei berdiri di depan pintu, ada juga tas hadiah di tangannya. "Da Zuang, ada apa?" Li Fugui bertanya dengan sadar. Da Zuang tersenyum bodoh, membuka mulutnya, tidak menahan sepatah kata pun untuk beberapa saat, malah mengguncang kotak kado di tangannya, memasukkannya ke tangan Li Fugui, dan berkata, "Fugui, aku memberikannya padamu. Aku tidak bisa menerima ini." Li Fugui tidak menjawab. "Lihat apa yang kamu bicarakan." Xiao Wei melirik Da Zuang dengan mengeluh, lalu tersenyum di wajahnya yang halus, melangkah maju, dan berkata, "Kekayaan, Da Zuang tidak memiliki arti lain. Hanya saja aku mendengar bahwa Da Zuang terlambat. Kembalilah terlambat. Aku berencana untuk memberikan kebaikan. Kamu tidak boleh membencinya." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang serius. Aku tidak bisa menerima hadiah ini." Xiao Wei tiba-tiba melirik Da Zuang dan berkata, "Da Zuang, kamu kembali dulu." Oh, Dr. Wang sendiri cerdas dan cakap, tetapi melahirkan putra satu-satunya Da Zuang adalah ekstrim lainnya. Mendengar ini saat ini, Da Zuang benar-benar berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Sungguh pecundang," Xiao Wei mengutuk dengan suara rendah. Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Xiao Wei segera memiliki senyum di wajahnya, maju 2 langkah, dan mendekati Li Fugui, bibir merahnya sedikit terbuka, dan berkata dengan senyum genit, "Fugui, aku hanya ingin bertanya, apakah kamu berencana untuk mengacaukan pertanian? Bisakah kamu hidup, berikan kepada keluargaku?" Li Fugui mencium aroma samar dari tubuh Xiao Wei, jantungnya berdetak kencang, dan dia hampir setuju secara langsung. Tapi Li Xiuling dan Su Wanwan ada di dalam, jadi jangan bingung di saat seperti ini. Dia langsung berkata, "Xiao Wei, bukannya aku tidak memberimu muka, aku sudah berjanji padamu bodoh, kamu bisa jangan menepati janjimu." Xiao Wei tidak berpikir. Begitu dia berkata, "Fugui,
Orang bodoh kedua hanya mengandalkan hubungannya yang baik denganmu. Dalam hal pekerjaan, apakah dia sekuat keluargaku? Adapun hubungannya, Fugui, apakah kamu ingin lebih dekat denganku, Xiao Wei? Kamu? Aku tidak bisa mengerti ini. Jantung Li Fugui berdetak kencang, dan dia merasakan adrenalin melonjak dan mengalami semacam kegembiraan. Xiao Wei tersenyum ambigu, menjilat bibirnya, meletakkan satu tangan di bahu Li Fugui, mendekati telinganya, dan berkata dengan nafas biru, Fugui, aku tidak bercanda dengan Anda. Jika Anda setuju untuk memberikan proyek itu kepada keluarga saya, Da Zuang, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan di masa depan. Li Fugui menghela napas berat. Xiao Wei tiba-tiba tertawa dengan suara rendah. Fugui, yang lain mengatakan kamu bodoh, menurutku kamu lebih pintar dari orang lain. Fugui, siapa itu? Kaki Li Fugui gemetar ketakutan. Dia sadar, mundur selangkah, dan menjauhkan diri dari Xiao Wei. Takut dia akan mengganggunya lagi, jadi dia berkata dengan samar, Xiao Wei, aku akan memikirkan ini dulu. Xiao Wei tahu betapa kuatnya Li Xiuling, jadi dia tidak berani lancang saat ini, tetapi berkata dengan suara rendah, Fugui, ayah mertuaku dan Da Zuang akan pergi ke kota besok, dan aku akan pergi ke kota besok, aku satu-satunya di rumah, aku tidak akan menutup pintu dan menunggumu. Setelah mengatakan ini, Xiao Wei memasukkan tas hadiah itu ke tangan Li Fugui, dengan ekspresi menawan di wajahnya, memutar pinggangnya, dan berjalan pergi tanpa tergesa-gesa. Li Fugui memiliki keinginan yang kuat untuk bergegas maju, dorongan untuk mendorongnya ke tanah. Kuku kecil genit ini sangat menggoda. Di masa lalu ketika Li Fugui masih bodoh, Xiao Wei masih akan mengabaikannya, tetapi sekarang sikap Xiao Wei telah berubah, yang membuat pikiran Li Fugui menjadi semakin gelisah. Fugui, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tidak mendengarku? Tepat ketika Li Fugui masih berpikir, Li Xiuling keluar dengan spatula. Kakak, ku dengar Da Zuang dan istrinya yang datang ke pintu. Aku sibuk mengantar mereka pergi, jadi aku tidak membalas Anda, Li. Fugui menjelaskan dengan rasa bersalah. Li Xiuling tidak mencurigainya, tetapi bertanya dengan heran, untuk apa Da Zuang datang ke rumah kita, Li? Fugui mengguncang tas hadiah di tangannya, dan berkata, mereka menginginkan pekerjaan yang saya janjikan kepada orang bodoh, jadi itu bukan hadiah dari pintu ke pintu. Li Xiuling mendengus dingin, dan berkata dengan agak bangga, menantu perempuan yang besar dan kuat memandang rendah kita sebelumnya, tapi sekarang dia bahkan memberi kita hadiah, ini sangat langka. Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata, kakak, aku juga tidak mau menerimanya, jika mereka bersikeras memberikannya kepadaku, aku tidak bisa menahannya. Li Xiuling tersenyum dan berkata, jika kamu mengambilnya, kamu akan mengambilnya, bukan karena kamu tidak dapat membayarnya kembali. Jangan terlalu memikirkan untuk menjadi kaya. Cepat masuk dan makan. Tapi dia tidak bertanya kepada siapa Li Fugui akan hidup. Mengenai masalah sebesar itu, Li Xiuling memiliki rasa proporsionalnya sendiri, dan tahu bahwa Li Fugui adalah laki-laki dan banyak hal harus diputuskan oleh Li Fugui. Saudaraku, apakah keluarga kita kaya, dengan begitu banyak hidangan? Apakah ada yang memberikan hadiah? Su Wanwan mengedipkan matanya yang besar dan cerah, dan wajahnya yang indah penuh kejutan. Dia tidak pulang hanya selama 1 semester, dan dia menemukan bahwa keluarganya telah banyak berubah. Mendengar ini, Li Xiuling tersenyum manis dan berkata, bagaimana dengan itu? Itu bukan saudaramu, kakakmu pintar. Dia bilang dia ingin menanam bahan obat, dia menjual bahan obat dan menghasilkan puluhan ribu dolar. Uang untuk kuliahmu disiapkan untukmu. Su Wanwan berkata dengan gembira, bagus sekali,
kakak, ayo pergi ke kota untuk membeli pakaian, kamu sudah lama tidak membeli baju baru. Li Fugui berkata dengan cepat, jika kamu tidak membeli pakaian, Wan, uang itu untuk kamu kuliah, jadi bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk membeli pakaian, asalkan pakaian itu bisa dipakai. Su Wanwan cemberut dengan sedih dan berkata, kalau begitu aku tidak akan makan, aku tidak akan kuliah lagi. Li Xiuling dan Li Fugui tidak bisa tertawa atau menangis. Mereka harus membicarakannya, tetapi pada akhirnya Li Fugui dan Li Xiuling harus setuju untuk pergi ke kota untuk membeli pakaian bersama besok. Baru kemudian Su Wanwan bersorak dan berkata, kakak, aku sudah bilang semua, aku punya beasiswa atau semacamnya, jadi kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Saudara, di mana obat kita lapangan? Saya ingin pergi dan melihat. Ada di gunung belakang, biarkan kakakmu mengantarmu ke sana besok. Jawab Li Xiuling. Di malam hari, setelah makan malam, Li Xiuling selesai mencuci dan kembali ke kamarnya. Li Fugui berpura-pura kembali ke kamarnya sendiri. Di tengah malam, dia diam-diam membuka pintu untuk memastikan bahwa Su Wanwan masih di sana. Mendengar setelah gerakan itu, dia berjingkat ke kamar Li Xiuling. Fugui, kamu terlalu berani, bagaimana jika Wanwan mengetahuinya? Li Xiuling terkejut. Li Fugui menyeringai dan berkata, kakak, aku tertidur setiap malam, aku menjaga suaraku sangat rendah, dia pasti tidak tahu. Keesokan paginya, Li Fugui membuat sup obat, dan setelah sarapan, dia membawa Su Wanwan ke gunung belakang. Ketika anjing kuning besar itu melihat Su Wanwan, dia sangat bersemangat hingga terus berputar-putar di sekitar Su Wanwan. Kakak, aku baru pergi selama 1 semester, bagaimana anjing kuning besar ini tumbuh begitu besar? Dan wajah kakakku menjadi sangat cantik. Kakak, katakan padaku apa yang terjadi. Di tengah jalan, Su Wanwan menggoda si besar anjing kuning. Tanya dengan takjub. Li Fugui menjelaskan resepnya, dan Su Wanwan segera meminta untuk meminum sup obat untuk memutihkannya. Tentu saja Li Fugui tidak menolak, bahkan dia sudah menyiapkannya. Setelah melihat ke ladang obat, Li Fugui menggali beberapa bahan obat. Tepat ketika dia hendak pulang, Su Wanwan berkedip dan berkata, kakak, apakah kamu pergi ke kamar saudari untuk tidur tadi malam? Li Fugui menjabat tangannya. Ubi di tangannya terbang keluar. Kata-kata Su Wanwan langsung mengejutkannya. Wanwan, bagaimana kamu tahu? Li Fugui bingung, tapi dia menyesal mengatakan ini. Benar saja, Su Wanwan mendengus pelan dan berkata dengan penuh kemenangan, saudaraku, aku telah menatapmu. Mengapa kamu menungguku? Li Fugui tertekan dan bingung pada saat bersamaan. Su Wanwan melirik Li Fugui, dan berkata, aku tidak akan memberitahumu. Oke, saudara, apakah kamu sudah selesai? Jika demikian, ayo cepat pergi ke kota. Oke, Fugui mengemas. Bahan obat diproduksi dalam beberapa hari terakhir dan beberapa hewan liar ditangkap oleh ular hitam besar di dalam tas kulit ular. Setelah kembali ke rumah, dia menelepon Li Xiuling, meminta orang bodoh kedua untuk mengemudi, dan mengirim mereka bertiga ke kota. Setelah tiba di kota dengan bus, Li Fugui memutuskan untuk tidak menelepon Tranquility. Dia tidak terlalu akrab dengan kota kabupaten, tapi dia juga tidak asing dengan itu, jadi dia langsung pergi ke King Long Hotel. Saudaraku, apa yang kita lakukan di sini? Ini adalah restoran termahal dan kelas atas di kota kita. Aku mendengarnya dari teman sekelasku. Su Wanwan melirik papan nama dengan heran. Li Xiuling juga menarik Li Fugui dan berkata, Fugui, ini bukan tempat yang harus kita datangi. Ayo makan di tempat lain. Li Fugui tersenyum dan berkata, itu tidak salah tempat, bahan obat dan permainan dijual kepada pemilik restoran. Sister Gao, Anda akan mengetahuinya nanti.
Su Wanwan menatap Li Fugui dengan tak percaya seolah dia tidak mengenal Li Fugui lagi. Untuk pertama kalinya, Li Xiuling merasa Li Fugui lebih kuat dari dirinya. Bingung, keduanya mengikuti Li Fugui ke restoran. Li Xiuling memandangi celananya yang ditambal, lalu ke lantai sehalus cermin dan dekorasi mewah di dalamnya. Rasa rendah diri dan krisis tiba-tiba muncul di hatinya. Fugui, kamu di sini, di lobi. Mo Xiaoyun, manajer Hotel Qinglong, berdiri di depan sekelompok pelayan yang sedang memberikan ceramah. Melihat Li Fugui, dia langsung berjalan dengan kaget dan gembira. Kakak Mo, apakah kakak Gao ada di sana? Li Fugui bertanya sambil tersenyum. Mo Xiaoyun menatap Li Xiuling dan Su dengan cantik mata Wanwan berbinar, dan dia berkata, sangat putih, sangat cantik, sangat imut. Li Xiuling sedikit tersipu, dan menundukkan kepalanya dengan tidak nyaman. Su Wanwan akhirnya percaya bahwa kakaknya tidak berbohong. Fugui, Sister Gao ada di sini, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Mo Xiaoyun segera membawa Li Fugui ke lift. Adapun Li Xiuling dan Su Wanwan, mereka ditempatkan di sofa di aula. Kakak, kenapa kakak banyak berubah? Su Wanwan bertanya dengan penuh semangat, menggoyangkan kakinya. Li Xiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Dia begitu kuat di kabupaten ini. Su Wanwan sangat bersemangat sehingga dia berbicara terlalu banyak. Li Xiuling melihat sekeliling, tetapi hatinya tidak merasa aman. Dia berkata, kekayaan telah menjadi lebih kuat. Apakah kamu tidak menyukai kami? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Li Xiuling. Su Wanwan berkata sambil tersenyum, kakak, kamu yang paling aku takuti. Apakah kamu menantangnya? Jika dia benar-benar berani, mari bekerja sama untuk menekannya. Li Xiuling menjadi sangat tenang sekarang, tersenyum dan mengangguk, tidak lagi bingung. Saat ini, di dalam kantor Gao Yunru, Li Fugui menjual semua bahan obat dan game ke Gao Yunru seperti biasa. Gao Yunru tersenyum dan berkata, Fugui, kamu harus memasak beberapa hidangan lagi untukku kali ini. Banyak pelanggan mengeluh bahwa mereka tidak bisa memakannya. Akan meledak, Nona Gao, tidak masalah. Li Fugui berkata dengan cepat. Gao Yunru berkata lagi, Fugui, baru-baru ini saya melihat sejenis makanan di restoran lain di kabupaten, sangat segar dan bergizi. Ini disebut jamur awan. Apakah Anda memilikinya di sana? Saya tidak tahu, Nona Gao. Saya harus melihat jamur apa untuk memastikannya. Hati Li Fugui tergerak. Gao Yunru bukanlah orang yang bisa berbicara omong kosong. Dia akan berinisiatif untuk bertanya. Artinya jamur awan jenis ini sangat populer di kota sekarang. Indera penciuman Li Fugui juga menjadi lebih tajam. Untuk peluang menghasilkan uang, dia tidak akan pernah melepaskannya. Gao Yunru berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan mengatur makan siang. Saya dengar itu adik perempuan dan adik perempuanmu ada di sini. Itu benar, saya tuan rumahnya. Anda harus memberi saya kesempatan ini. Nona Gao, sayang sekali. Li Fugui sedikit malu. Gao Yunru mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Fugui, yang kamu katakan adalah kamu memperlakukan adikku sebagai orang luar. Kamu telah banyak membantunya. Jadi apa gunanya? Singkatnya, jika kamu masih mengakui saya sebagai saudara perempuan, Anda dengarkan saja saya. Tidak apa-apa, tolong ganggu saudari Gao. Li Fugui tidak menolak lagi. Yang lainnya sekunder, dia terutama ingin melihat seperti apa jamur awan yang Gao Yunru bicarakan. Melihat janji Li Fugui, Gao Yunru mengemudikan mobilnya sendiri dan membawa Li Fugui, Li Xiuling dan Su Wanwan ke tempat itu. Hotel kelas atas lainnya di kabupaten ini adalah Bumi Surgawi yang baru saja dibuka.
Dibandingkan dengan Hotel Qinglong, bumi surgawi sangat modern, dan seluruh bangunan terdiri dari lantai hingga langit-langit Windows. Konon orang kota saat ini seperti ini. Li Xiuling mengikuti Li Fugui dari dekat, merasa seperti membuka mata. Dia tidak pernah menyangka akan melihat begitu banyak hal baik kali ini ketika dia mengikuti Li Fugui ke kota. Mata Su Wanwan menatap Gao Yunru dari waktu ke waktu, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Gao Yunru mengenakan topi nelayan, rambutnya yang panjang tergerai, dan dia menutupi separuh wajahnya dengan kacamata hitam besar, sehingga orang tidak bisa melihat penampilannya. Begitu memasuki lobi, manajer lobi menatap Li Fugui dan yang lainnya, dan mengingatkan mereka dengan sedikit keraguan, "Maaf, tempat kami adalah restoran kelas atas, dan konsumsinya sangat mahal. Saya sarankan Anda pergi ke restoran kecil terdekat." "Apa maksudmu? Memandang rendah kami?" Li Fugui tiba-tiba menjadi marah. Manajer lobi mengerutkan kening dan berkata, "Ini hanya pengingat yang baik. Tentu saja, jika kalimat ini menyakiti Anda, maka saya minta maaf. Percaya atau tidak, saya akan menghentikan pembukaan toko Anda." Wajah Li Fugui sedikit jelek, jika hanya dia, tidak apa-apa. Tetapi dengan Li Xiuling dan Su Wanwan, itu berbeda. Harapan terbesar Li Fugui adalah merawat dan melindungi mereka berdua dengan baik, dan tidak pernah membiarkan mereka terluka. Manajer lobi tersenyum, dan berkata dengan sarkasme di matanya, "Saya mengagumi Anda karena mengatakan kata-kata bodoh seperti itu. Sekarang tolong segera keluar, kalau tidak saya akan memanggil keamanan." "Tunggu," Gao Yunru berbicara, dan dia berkata, "Kami ada reservasi, kotak 33, manajer di lobi terkejut, dan kemudian segera mengajukan pertanyaan. Ekspresinya sedikit berubah setelah pertanyaan ini, tetapi dia tidak bermaksud meminta maaf, melainkan meminta seorang pelayan untuk mengambil Li Fugui dan yang lainnya di lantai atas. Li Fugui memiliki telinga yang baik, dan dia bahkan mendengar manajer lobi memarahi di belakangnya, "Orang udik macam apa? Kamu benar-benar menagih banyak uang, orang-orang yang berpakaian seperti anjing. Kamu pikir kamu ini apa?" Bersambung.